Klipnya nggak ada ya Pak? Ada. Oh, ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Shallallahu alaihi. Ibu bapak pengajian setiap sholat subuh, habis sholat subuh di hari Ahad yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala jihad namanya Pak. Jihad itu sungguh-sungguh ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih bangunkan kita sehingga kita masih bisa duduk di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid At-Taufik, salah satu dari 4 yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu semuanya jangan tegang ya, saya tegang. Ini masih Rajab. Kita mulai aja dulu dengan buka dengan doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna yang memang ada orang mengatakan ini doanya doa, tapi kalau dimaknai bahwa ini sungguh luar biasa. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Kan barokah itu apa itu? Bahwasanya berkah adalah ma yazidhu fi khair, apa-apa yang menambah kebaikan. Ada yang komplain waktu itu di dalam media sosial, itu mah nggak ada dalilnya, doib. Tapi apa salahnya kalau kita doa dengan seperti itu? Bagusnya ya, masya Allah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Keberkahan ditambah baik dan sampai bulan Ramadan. Berarti dari bulan Rajab ini kita perbanyak amal, perbaiki amal. Karena apa? Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan 4 dari bulan haram. Dan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab.
Rajab ini yang terpisah. Jadi kalau kita beramal baik dilipat gandakan, beramal jelek dilipat gandakan. Khusus di bulan haram. Kalau di bulan selain haram mah berbuat jelek tidak ada dalil dilipat gandakan. Kalau berbuat baik iya. Bedanya itu ya. Kalau di bulan Rajab berbuat jelek dilipat gandakan. Tapi kalau di selain bulan Rajab, kalau berbuat jelek itu setimpal dengan yang dilakukan. Tapi kalau di bulan haram itu dilipat gandakan. Maka marilah kita bersama-sama introspeksi, apalagi ini baru masuk tahun baru ya, masih Januari. Perbaikin amal kita. Salah satunya di bulan-bulan Rajab itu adalah memperbanyak apa ibu bapak? Saum. Saumnya itu tidak ada ketentuan, sebetulnya dibaca di kitab ini pun nggak ada bahwa ketentuan puasa 1 hari, 2 hari pertama dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hanya dianjurkan berpuasa, ya, dianjurkan banyak berpuasa di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Rajab. Karena Rasulullah SAW berpuasa tidak banyak kecuali di bulan-bulan tersebut selain bulan Ramadan ya. Jadi ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan paling banyak di bulan Sya'ban. Karena apa? Kalau kita sudah mulai dari sekarang, nanti pas kita Ramadan sudah terbiasa. Orang lain mah leklok kilenya tunggu segala rupa, dan orang mah biasa saum gitu ya. Di bulan Rajab sudah dimulai, lamun orang main bola mahnya sudah tiap hari latihan. Jadi pas begitu main bola juga sudah tidak kaget gitu. Mungkin mau bertanding orang yang main badminton, mungkin sebulan sebelumnya sudah berlatih sehingga pas waktunya bertanding sudah tidak berwas. Ini juga sama, kan kita mau bertanding ya nanti di bulan Ramadan melawan hawa nafsu. Ya, kalau kita sudah dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, semoga insya Allah kita di bulan Ramadan itu diberikan kekuatan yang lebih sehingga kita sudah merasa nyaman dengan puasa. Ini juga dianjurkan juga banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak baca sholawat. Apalagi sholawat itu sangat dianjurkan sekali. Ibu bapak semuanya, kalau beramal dengan sholawat itu adalah amalan yang langsung diterima, tidak ada saring-saring, ya. Bahwa kalau kita membaca sholawat akan disampaikan langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholawat itu kan mendoakan Rasulullah, betul? Coba kalau dimanain, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kan itu ya, berilah keberkahan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tuh mohon pada Allah agar memberikan keberkahan kepada baginda Rasulullah. Maka makin banyak kita membaca sholawat, makin kita akan dekat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalam hadisnya, Inna awwalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum malas shalah. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan kepada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak membaca sholawat. Tapi tadi saya dengar pas awal tadi saya membaca ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, tidak ada yang baca sholawat juga. Sedangkan Rasulullah itu menyampaikan dalam salah satu hadis, orang yang paling kikir itu, paling pedit itu, koret, pedit itu, di mana disebut namaku tidak membaca sholawat. Ingat bu, maka kalau ada membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi gimana? Ya, meskipun sekali ya harus dibacakan. Soalnya kalau kita tiap mendengar sholawat Allahumma sholli ala Muhammad baca sholawat, coba kalau pujian itu yang ibu-ibu bawa pujian kan sering membaca
Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, minimal kita mendoakan ya. Nah, pada pagi hari ini karena itu di bulan Rajab juga diutamakan untuk banyak bersedekah ya, bersedekah. Bersedekah ini adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan pula di bulan haram, bulan apalagi bulan Rajab ya, bulan Rajab apalagi bulan Ramadan. Tadi sudah bisa dibacakan di dalam mukadimah tadi. Itu surat Al-Baqarah ayat 261. Artinya tadi sudah dibacakan ya Bu ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Nah, jadi kalau 1 jadi 7 jadi 100, berarti berapa 7? 700 ya. Nah, kalau di bulan Rajab lipat gandakan. Ini dalam salah satu hadis diriwayatkan dari Anas, ini dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu goyang, gunjing gitu ya. Jadi berputarnya tidak seimbang. Jadi putarnya tidak benar. Lamun layang mah guling-guling muter-muter kepada tubuh, tidak santan gitu ya. Maka Allah menciptakan gunung, ditancapkan gunung di bumi itu. Akhirnya bumi berputar dengan bagus. Sekarang ini bumi berputar, tapi putarannya bagus. Ya. Maka malaikat bertanya, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah menjawab, iya ada. Apa itu? Besi, kata Allah. Benar besi lebih hebat dari gunung? Betul kan? Coba di Padalarang dengan gunung Beaknya di Pacola, di Centeng, karena mana Pak Centeng itu batu templek, batu gunung di Pacola, lebih jero-jeronya habis. Saya gunung di besi. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat dari besi? Nah, maka Allah menjawab, ada. Apa itu? Api. Besi kan bisa dilebur ya, dipanasin berapa ribu derajat melelehnya, betul? Kan bisa dicor gini, bisa jadi panci, bisa jadi segala rupa, bisa jadi besi-besi kayak begini kan dicor dulu itu, ya, diluluh lantakan jadi material, betul ya? Jadi besi. Ada yang lebih hebat lagi, api. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Ya, air. Coba kaduru gini di Amerika, kaduru kayaknya cair disemprot air cairnya ya sebahan-bahannya ya, tapi air bisa memadamkan api. Coba ibu ada kedarukan, ambil handuk dicelupkan dina cair langsung dibeluk, mati. Kalau airnya kalau apinya kecil, tapi kalau gede disemprot. Laras ibu bapak api. Jadi lebih hebat dari api itu air. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Angin bisa ditiup nyawa, api lilin gini. Selamat ulang tahun, terus maut ya, maut mati si apinya. Betul? Bisa ditiup. Api bisa ditiup. Ya, kalau meskipun besar pasti ditiup dengan kekuatan besar pun. Jadi intinya ada yang lebih besar. Bertanya lagi malaikat, adakah makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung, daripada besi, daripada api, daripada air, daripada angin? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu anak Bani Adam
yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini. Jadi ibu, bapak kalau berinfak secara sembunyi-sembunyi lebih hebat daripada semuanya itu. Gunung mah gitu, bapak mau lebih hebat daripada gunung. Ini hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik Anas ya. Jadi ya anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satunya kalau infak sembunyi-sembunyi. Tapi infak yang di terang-terangan apa tidak bagus? Bagus. Ya, dalam suatu riwayat bahwa di sini teh Ali bin Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf pas mau perang Tabuk menyampaikan, ya Rasulullah, saya punya uang 8 dirham, saya untuk berperang, untuk diinfakkan 400, untuk keluarga 400. Ya kan terang-terangan, betul, itu bagus. Untuk apa? Memotivasi orang-orang yang lain. Jadi kalau ibu ini asal jangan disebut sendiri, disebut oleh panitia mah bolehnya bu, ibu beramal 1 juta, ibu Haji Yoyo beramal 200 juta. Ya nggak apa-apa yang ngomongin mah panitianya. Bapak Irfan beramal 100 juta, diumumkan oleh panitia, tidak hal yang diumumkan, tapi diumumkan oleh panitia dan apa? Disampaikan sendiri pun tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena itu salah satu untuk memotivasi. Tapi kalau ingin bagus daripada yang itu, diamalkan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi beramal dengan sembunyi. Contohnya enceleng mau masuk apa itu masjid 1.000, 2.000, meskipun sedikit itu bagus. 1.000 menurut ibu kecil, tapi nanti di hadapan Allah sangat besar. Ya, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu yang terus menerus, meskipun kecil, sedikit, meskipun sedikit, meskipun 1.000 ya, 2.000, yang istiqomah saja ya, bukan banyaknya. Nah, masukkan kan tidak dibewarakannya. Nah, itu pas sholat Jumat ada roda apa yang keliling yang mesti oh ini ada 2.000, ini ada 100, ada 50, ada 2.000, pasti yang 2.000 ya yang keliling keluar, nggak apa-apa ya, lebih besar lebih bagus, tapi pasti biasanya yang diambil yang 2.000 ya begitu. Kemudian setelah kita itu yang terbagus, yaitu beramal dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, beramal itu jangan mengungkit-ungkit. Ya, di sini ada dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit atau mengeluarkan perkataan yang menyakitkan perasaan penerimanya, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi kalau ngasih tukang ngamen, ya ngasih aja, mana mau ya dia wis ngamen, gareng-gareng terus dicari bosku. Udah itu mah udah mengpostos pada melanana mal masiannya bukan we temasihan, tapi temasihan 2.000 itu bari nyarekan we mana mah ora kene waya kene ngamen bias masian teh mah bias pak biasa ya gitu. Jadi daripada ngomong apalagi yang besar, contoh besar tuh kadang-kadang ini bisa amal yang sudah bertahun-tahun melengit. Contoh begini, bapak ini dulu saya bantu, tadinya miskin, saya modalin, jadi lebih benghar dibanding kurang. Ya omong orang mana untuk dibantu ke aing dan mual foto itu ayana pandai lagi atau pahalanya punya. Padahal tong kudu kita bios nih dari teman.
Jadi kudu diuget-uget. Atau apalagi kalau si orang yang dibantu itu membahasa pasangan mah melantai gitu ya. Jadi malah goreng ke orang nu merekan modal, malah jadi jutek, malah jadi tidak baik sama kita, bahkan dengan kita itu benci atau bagaimana, sehingga kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas. Yang tadinya amal itu jadi besar, maka bisa jadi leungit pahalanya kesabat diugit udah beramal maka beramal itu seperti kita micin seperti wakaf, seperti infak, sodako, yang biasanya seperti kita memicin cep buka jaman cep dikorek-korek itu lu punya uangnya mau dikorek-korek sanajan dahar dan daging dengan naon bae da mual keluar emas atuh, kecuali mau nelen emas, nerai emas pasti keluar emas, jadi korek tanah naon emas banyak. Tapi kalau beramal itu ibaratnya seperti itu, ibaratnya kita tuh mengeluarkan sesuatu yang ini kalau terlalu mah udah kan banyak ibu pak yang ada orang itu wakaf, jadi seolah-olah wakaf itu tanah ruing kenewe gitu, ini ngurusin terus ini tanah saya, seolah-olah wakaf itu masih keluarga saya punya, wakafnya udah punya Allah sebetulnya mah, udah bukan miliknya, kan judulnya geus wakaf. So ibu bapak tanya ke para ustaz, saya mewakafkan Al-Quran, so rek dibaca rek henteu dan mau dikorek-koreknya, tapi ai tanah kadang-kadang dikorek-korek, masjid kudu saya ngurusin kayak hayang diurusin sorangan, yang geus lain wakaf nu sorangan itu wakaf mah geus bakas pasikeun ke nu berhak, ke pengurus, silakan diurus untuk kemasyarakatan, untuk ke masjid, untuk apapun itu silakan. Betul? Aduh jadi tegakin. Jadi wakaf beramal itu seperti kita membuang saja, membuang hal yang tidak kotoran saja, hilang. Tidak usah pikiran, waduh ini aki saya punya saya. Ini pernah kejadian di saya waktu itu, saya mengisi di daerah dekat Trans 7 itu. Yang punya itu langsung ngomong gini-gini, Pak ini dulu dari kakek saya ini dan diurus oleh orang ini, pahamnya ini, akhirnya saya ambil lagi. Kan jadi bagaimana ya? Jadi saya malas mau ngisi ke sana lagi ya. Jadi masjid jadi sengketa gara-gara si orang ahli warisnya itu masih mengengkang bahwa itu punya dari kakek saya, nenek saya. Ingin diurus orang. Nah, udah pasrahkan untuk kemaslahatan ya. Nah, jadi jangan ada mengungkit-ungkit. Ini waktunya udah jam berapa ini? 2 dari 20. Terus materinya habis. Kemudian yang ketiga, kalau kita beramal itu dengan barang yang baik, Bu. Jadi dalam salah satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat kebaktian yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Kalau zaman dulu, wah ini gak bisa diamalkan kayak sekarang, jarang ya. Kalau zaman dulu para sahabat itu berbaginya luar biasa. Dulu kan istri belum dibatasi dulu ya. Dulu itu ada yang istrinya nih. Istri sahabat itu sebelum dibatasi 4 ya, ada yang istrinya 8, ada istrinya 12, ada istrinya 10 ya. Sampai sama sahabat tuh, sok milih mana pemajikan saya untuk kamu, sampai begitu disuruh milih istrinya, nanti saya ceraikan. Harta orang sahabat Ansor sama Muhajirin itu kan orang Muhajirin itu kan ke Madinah tidak gaduh naonnya, tidak punya apa-apa, harta istri semua ditinggalkan di Mekah, begitu ke Madinah itu gak punya apa-apa. Apa dikasih? Ini ladang kamu, ini lahan kamu, sampai seperti itu. Tapi minimal kalau kita memberikan sesuatu itu yang kita senangin. Contoh, ibu punya mangga, buah, di sini mah mangga mah buahnya. Mangga buah
nya dipasikeun teh nu tong burukna gitu. Ai urang mah teh dek ngawangeun aya kabakeun gitu, entong nu gitu terus mun jeruk nu hasilna dibikeun ka pilihan nu ieu nu hasilna bikin ke batur aya pantong gitu maksudnya teh. Nang rasa nya dipasikeun gitu. Oh ini amis teh pasikeun ka amis gitu tong hasilna. Ieu mah nu banget burukan gitu. Pokoknya tilu poe teh kadahar ya si buru mulai buruk. Iya deh, iya jeruk. Padahal masih mulai buruk. Tolong kita kata apa di dalam salah satu hadisnya juga ada. Ini wa yaj'aluna lillahi ma yaqrahun. Mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Itu kata Allah. Memberikan sesuatu yang mana lagi teresap gitu. Ya jangan seperti itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu beramal itu yang kita enak makan, oh punya bolu, tetangganya dikasih ya yang sama dengan kita makan gitu. Ya jangan kita ada nasi atau makanan lebih yang kita makan itu sama. Jangan dikorek-korek anu gorengna, dipastikan anu awonan tong punya Pak semuanya ya. Dan Allah itu maha baik di dalam salah satu sabda Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Kalau sama-sama tidak baik ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, Bu ini saya tuh beli jeruk teh hasem, saya tuh apa perut saya nggak kuat, barangkali ibu mau, saya beli ini, saya ya itu nggak apa-apa. Karena apa? Barangkali si bapak ibu itu mau, jadi dikasih tahu dulu ini teh khas tidak, saya nggak bisa makan karena saya punya sakit mah. Barangkali ibu mau dibikin es jeruk apa, jadi terus terang, jangan masihan seolah-olah baik tapi dalamnya gorengnya seperti itu. Jadi ibu bapak semuanya di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini ya, Rajab ini berbanyaklah dengan berbagai macam amal-amal baik yang akan menambah kita kebaikan-kebaikan. Semoga disampaikan kita di bulan Ramadan nanti dalam keadaan betul-betul kita ini sudah siap ya untuk selalu berbuat baik. Ini adalah satu dari hadis Rasulullah SAW tentang apa yang diinfakkan ya. Kalau diinfakkan itu nanti uang yang dimasukkan ke kenceleng oleh ibu itu akan berkata ya di sini. Salah satu hadis Rasulullah SAW, as-saddaqu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Al-ula kuntu saghiratan fakabirtani. Wa thaniyatu kunta harisil fa an kuntu harisa. Wa salisatu kuntu aduwan fa ahbabtani. Wa rabi'atu kuntu faniyatan fa abqaitani. Wal khamisatu kuntu qalilatan fakasartani. Kama qala Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Ini salah satu hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila sedekah itu telah keluar dari tangan pemberinya, maka ia berbicara dengan 5 perkara. Yang pertama, dulu aku kecil, lalu engkau besarkan aku. Yang pertama. Jadi kan dulu menurut ibu uang 1000 ya, tapi di hadapan Allah bisa menjadi berlipat ganda. Kan tadi dari lipat 700 ya. Nah, dulu kecil tapi engkau besarkan aku, kata uang yang dimasukkan tadi ya. Kemudian yang kedua, dulu engkau menjagaku dan sekarang akulah yang menjagamu. Kan ibu mau gaduh uang dijaga bu ya, dikunci, mau jutaan, pokoknya miliaran. Wah, pakai
pakai sidik jari, pakai kunci, pakai gembok, pakai apa, dijaga duitnya, betul. Nah, nanti diamalkan mah uang itu yang akan menjaga kita. Banyak dari salah satu riwayat, banyak orang dihindarkan dari kecelakaan karena bersedekah. Ada salah satu riwayatnya di sini itu. Ada seorang itu, ada jadi di zaman Nabi Sulaiman ada seekor burung raja wali laporan ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya lamun sudah bertelur dan menetas, si bapak yang punya pohon itu anak-anak dari saya itu dibuang. Saya pengen itu dihukum atau dikasih tahu. Akhirnya dipanggil itu seorang, pulang nantinya, namun ini menetas, atau ini jangan kamu buang. Nanti kalau kamu buang, kamu akan saya suruh malaikat si jin atau malaikat itu menarik tubuhmu jadi dua. Akhirnya tahun berikutnya si pulang teh poho itu diliwati poho dipijen deui si eta teh anak burung tadi. Tapi pas begitu mau ditarik si kakinya dua itu teh gak takut, gak jadi ditariknya. Karena apa? Tadi sebelum dia berangkat tadi bersedekah. Tuh salah satu bersedekah dulu, sehingga tadinya mau dicelakakan, mau ditarik jadi dua badannya, gak jadi gara-gara sedekah. Oh, tadi makanya di situ disampaikan, dulu aku dijaga olehmu, sekarang kamu yang saya jaga. Kamu bisa menjaga di alam kubur, nantinya di akhirat oleh amal. Yang tadi uang kecil tadi ya. Kemudian yang ketiga, dahulu aku adalah musuh, lalu engkau menjadikan aku kekasih. Jadi uang itu bisa jadi musuh. Kalau di alam harta ini bisa jadi musuh, betul. Banyak percekcokan, banyak ini gara-gara uang, betul. Sekarang jadi karena sudah diamalkan menjadi kekasih. Karena apa? Yang akan menemani terus nanti sampai yang mulai akhir. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dahulu aku merupakan barang yang fana, lalu menjadikan aku kekal. Ya tadi kan tidak berguna ya barangnya, fana di dunia itu diberikan apapun selain untuk beramal kebajikan menuju Allah, fana. Contoh orang kafir menurut pandangan Allah, apapun yang diamalkan orang-orang kafir itu seperti fata morgana saja. Dia bikin jalan, dia bikin apa. Kalau tidak beriman pada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bagikan fata morgana. Nanti kayak waktu Siti Hajar ya lari gunung Sofa Marwah, kayak ada air masih deketin dulu sana layakan, betul seperti itu. Jadi amal itu kalau tidak didasari dengan iman seperti fata morgana. Maka di sini kalau kita amalkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi kekal. Sebetulnya harta kita itu loh Bu ya. Harta kita itu adalah yang sudah diamalkan. Yang masih di mama itu sok bapak ibu punya rumah, isuk maut dan dari rumah siapa ahli warisnya. Oh, pamajikan gelis maut besok ditikan batu. Ya. Dan tong nyerehat dan waktu lagi itu. Ayeuna boga imanat tingkah mobilnya loba maut dan nu gaduh mah waris. Lain gaduh bapak tapi nu dipakas ada 1000. Ya itu jadi kekal. Kecuali anak bapak ibu itu soleh, mobilnya pakai ke masjid, mobilnya untuk beramal, rumahnya untuk sering ngaji, sama jadi amal, betul. Maka didik anak ibu jadi anak yang soleh, anaknya. Jadi meskipun ditinggalkan, meskipun jadi ahli waris, tapi tetap mengalir dari dia. Tapi yang sama anak-anaknya jadi benceling, teringat ke Allah, tenang Allah lah, itu cilaka. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, dahulu aku sedikit, lalu engkau jadikan aku banyak.
setelah itu, maka di dalam setrika itu, maka Rasulullah berdoa ya, barakallahu fima aqaita wa barakallahu fima aqaita. Semoga Allah memberkahi apa yang kamu kekalkan dan memberkahi apa yang sedang kamu keluarkan. Jadi misalnya di doa untuk apa itu? Zakat fitrah ya, betul ya. Nah itu doa itu di situ. Kalau mengeluarkan zakat didoakan semoga Allah memberkahi apa yang telah kamu kekalkan, ya udah dikeluarkan aja. Ya, yang kamu kekalkan yang di rumah gitu, yang di rumah si kene ini mah wa barakallahu ma'aqaita, dan apa-apa yang telah kamu infakkan, kamu keluarkan. Nah, ini doanya ini sampai sekarang masih dipakai untuk doa ketika zakat fitrah. Nah, seperti itu. Jadi di bawah semuanya, marilah bersama-sama. Kayaknya masih banyak ya. Kamu karena waktunya sampai Isra. Yang ini udah pas jam berapa ya? Saya materinya tidak banyak ya Bu. Ya barangkali Ibu Bapak nanti setelah ini mau healing, yang mau jalan-jalan, mau kemana, ya alhamdulillah Ibu Bapak semuanya bisa hadir setiap minggu. Semoga kami tetap mengharap ya Bapak Ibu mengajak ya anak, keluarga, istri, kamu kalau pas ada diajak, semoga bisa hadir lagi nanti ke depannya bersama-sama kita nambah ilmu. Karena di sini juga ada diterangkan bagaimana amal yang terbaik itu di sini diantaranya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu kita adalah salah satu amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menuntut ilmu itu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batal. Itu. Jadi bukan ilmu apa saja, tapi intinya ilmu yang diwajibkan Allah itu ilmu yang menuntut kita untuk bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batal. Kalau ilmu-ilmu dunia, matematika, fisika itu penting, tapi yang lebih penting bagaimana kita mempunyai ilmu yang ini menurut Allah tidak boleh, ini menurut Allah boleh, ini menurut Rasulullah boleh, ini menurut Rasulullah tidak boleh, dan kita amalkan, kita kerjakan ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah menjadi orang muslim, mau nggak mau apapun itu yang diperintahkan Allah, ya kita harus ridho. Kan kita sering berdoa ya, raditu billahi rabba, saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Jadi kalau udah ridho itu ya ridho, dicarek ridho, ya, dititah ridho, itu namanya dia ridho kan. So ibu jadi istrinya bapak kan ridho gininya, apa juga kan ridhonya, yang itu gak diceritain ya, ridho. Wabil Islami dina, dan Islam sebagai agama. Jadi itu Islam sebagai agama. Kalau kita belum masuk Islam, gak ada aturan, karena Allah tidak mengatur sedikit pun dalam Al-Quran dan hadis tentang orang kafir, ya. Tapi Allah mengatur orang-orang yang Muslim. Contoh begini, ibu sebelum masuk suatu instansi, taruhlah masuk jadi karyawan, kan ibu mah mau mengerjakan apa saja bebas ya. Tapi setelah ibu atau bapak menjadi seorang karyawan atau pegawai, mau nggak mau diatur. Pak masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau bapak keluar dari itu maka ada konsekuensinya. Ya, bapak tidak boleh mengambil barang-barang yang di dalam kantor bawa ke rumah. Ya, contoh itu. Atau bapak harus bekerja seperti ini. Ini kan aturan. Sama ibu bapak setelah masuk Islam, aturannya itu yang kita taati, perintah Allah, apa yang dilarang yang kita jauhin sekemampuan kita. Kan iman kita itu bermacam-macam ya, mampunya seperti ini, tapi berusaha terus agar selalu tetap baik. Gitu. Mungkin itu aja ibu bapak semuanya yang saya sampaikan. Semoga di bulan Rajab ini kita semuanya mendapat keberkahan ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam beribadah ya, anak-anak kita oleh Allah diberikan jadi anak-anak yang soleh dan solihah, juga keturunan kita
semua tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita sebelum ditutup sekali lagi kita baca doa rojab bareng-bareng. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, payung tadi mau